Baik anak-anak, Ibu awali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, perkenalkan. Nama Ibu Melia Yulanda, mahasiswa PLPBD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Nah, di sini Ibu dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons, dan guru pamong Ibu, yaitu DRA Gusti Ayu Sri Agung. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengembangan self-endurance dengan cara memilih strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, untuk tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mengenai pengertian self-difference dan contoh orang yang memiliki self-endurance. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami gaya belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami modalitas belajar dan ciri-ciri serta strategi belajarnya. Nah, apa itu self-endurance? Nah, jadi anak-anak, self-endurance adalah kebutuhan untuk mengatasi rintangan yang meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Dia berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Kemudian bekerja keras pada suatu tugas. Nah, dari definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu yang pertama, mengerjakan pekerjaan sampai selesai, kemudian yang kedua yaitu berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, dan bekerja keras pada suatu tugas. Ibu ulangi anak-anak, jadi pengertian dari self-endurance sendiri yaitu menurut Darsana tahun 2014 adalah kebutuhan untuk tahan mengatasi rintangan meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, bekerja keras dalam suatu tugas. Nah, jadi dari definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu yang pertama, mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, dan bekerja keras pada suatu tugas. Nah, di sini Ibu menyajikan contoh orang yang memiliki self-endurance, di mana foto yang pertama yaitu foto Bapak Presiden Joko Widodo, di mana beliau selalu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai tanggung jawabnya menjadi seorang presiden secara tuntas dan tidak pernah mengeluh. Kemudian di sini yang foto yang kedua yaitu ada Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons, yaitu seorang dosen yang memiliki self-endurance. Beliau adalah seorang yang mampu bekerja keras dan mau berusaha dan tidak pernah mengeluh. Nah, anak-anak, untuk mengembangkan self-endurance tentunya kalian perlu mengembangkan pula. Nah, untuk mengembangkan self-endurance, tentunya kalian perlu pula mengembangkan strategi belajar sesuai gaya belajar yang kalian miliki. Nah, untuk sebelum lanjut, anak-anak, apa itu belajar? Nah, jadi belajar menurut James O. Whittaker adalah proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah menjadi latihan atau pengalaman. Kemudian di sini menurut pendapat dari Ergagne, yaitu belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Nah, jadi dapat disimpulkan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang muncul akibat dari pengalaman. Nah, lalu apa ciri-ciri dari belajar? Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, perubahan tersebut bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, dan nilai dan sikap, maupun nilai dan sikap atau afektif. Nah, kemudian yang kedua yaitu perubahan itu tidak langsung. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap dan dapat disimpan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu
perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dari obat-obatan. Nah, kemudian apa itu gaya belajar? Nah, jadi anak-anak, gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, misalnya di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Nah, ketika kalian sudah bisa mengenal gaya belajar kalian, yakni bagaimana cara kalian menyerap dan mengolah suatu informasi, maka kalian akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Nah, di sini Ibu juga akan menyajikan macam-macam dari gaya belajar. Untuk gaya belajar yang pertama anak-anak yaitu terdapat gaya belajar visual, di mana gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap suatu informasi. Nah, orang-orang dengan gaya belajar visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, untuk modalitas visual sendiri yaitu modalitas sendiri merupakan cara suatu informasi dapat masuk ke dalam otak melalui indera yang dimiliki. Nah, untuk ciri-ciri orang yang memiliki modalitas visual yaitu yang pertama, rapi dan teratur. Kemudian yang kedua, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang ketiga, mengingat dengan asosiasi visual. Kemudian, lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian yang kelima yaitu lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Kemudian untuk strategi belajarnya yaitu belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Kemudian membuat coretan simbol, tanda-tanda penting. Kemudian yang ketiga menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Kemudian yang keempat yaitu membuat pengelompokan. Kemudian di sini ada gaya belajar auditorial, di mana gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang banyak digunakan dengan menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, orang-orang dalam auditorial ini lebih senang informasi itu dapat didengarkan dari orang lain. Nah, modalitas ciri-ciri orang yang memiliki modalitas auditorial yaitu yang pertama, mereka belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kemudian yang kedua, suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong-motong bagian hingga sesuai satu sama yang lainnya. Kemudian untuk strategi belajar orang-orang yang memiliki modalitas auditorial yaitu yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Kemudian yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi, berdebat, wawancara. Kemudian yang keempat ada mendengar melalui kaset, seminar, bisa juga lokakarya. Kemudian untuk gaya belajar yang ketiga yaitu ada gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang kinestetik sendiri lebih senang jika dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik sendiri, yang pertama yaitu mereka selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui manipulasi dan praktik. Kemudian yang ketiga yaitu menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keempat, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Untuk strategi belajar yang efektif bagi orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, melakukan praktek. Kemudian yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Kemudian bisa drama, melakukan permainan, aktivitas lapangan. Kemudian yang keempat yaitu dapat menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Kemudian yang kelima yaitu dapat menggunakan gerak dalam belajar. Nah, di sini Ibu juga akan menyajikan video mengenai pengembangan. Nah, jadi di sini Ibu akan menyajikan video terkait dengan pengembangan self endurance. Seperti yang Ibu contohkan tadi yaitu Presiden Jokowi yang memiliki self endurance di mana ia dapat
menyelesaikan tugas-tugas sebagai presiden tanpa mengeluh. Seperti itu anak-anak. Baik. Ya, selanjutnya pemirsa, Jokowi dikenal sebagai keluarga kecil di RI 1. Adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan lahir di Surakarta, Jawa. Karirnya dengan sukses hingga mencapai RI di Surakarta yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya. Maaf anak-anak, Ibu ulangi videonya, yaitu video Bapak Joko Widodo yang telah Ibu sajikan seperti contoh orang-orang yang memiliki self-endurance tersebut, yaitu Bapak Jokowi merupakan salah satu orang yang memiliki self-endurance, di mana ia dapat bekerja secara tuntas dan sesuai dengan kewajibannya menjadi presiden tanpa ada keluhan. Seperti itu anak-anak. Baik. Ya, selanjutnya pemirsa, Jokowi dikenal sebagai sosok presiden yang sangat sederhana. Beliau lahir dari sebuah keluarga kecil di Surakarta yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya, Jokowi berhasil meniti karirnya dengan sukses hingga mencapai RI 1. Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 dari pasangan Notomi Harjo dan Suyatmi. Jokowi adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titi Relawati. Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Setelah lulus pada 1985, Jokowi pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Ariana di Solo pada 2 Desember 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Tak lama bekerja di perusahaan, Jokowi muda memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya di bawah bendera CV Roda Jati. Dan pada tahun 1988, ia memberanikan diri dengan membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Menjalani usaha perkayuan membuat Jokowi berkesempatan berkeliling Eropa yang kemudian membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo. Baik. Nah, baik anak-anak, sekian penyajian video yang dapat Ibu sajikan. Jika dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menanyakannya kepada Ibu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu pengembangan self-endurance dengan cara memilih strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Di mana self-endurance adalah kebutuhan untuk tahan mengatasi rintangan meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, kemudian berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, dan bekerja keras pada suatu tugas. Nah, untuk contoh orang yang memiliki self-endurance sendiri, Ibu sudah sajikan, yaitu tadi ada Bapak Jokowi, merupakan seorang presiden kita. Dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya menjadi seorang presiden secara tuntas dan dapat bertanggung jawab atas tugasnya tersebut.
Nah, sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dari anak-anak, jika ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.